Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan tetap bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Baik, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Rifki Aufa, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa, untuk sedikit berbagi ilmu kepada kita semua mengenai desain dan pemrograman web. Sebelum kita masuk kepada contoh desain dan pemrograman web, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan desain dan pemrograman web. Pemrograman merupakan sekumpulan instruksi atau perintah tertulis yang dibuat oleh manusia sendiri dan dibuat secara logis untuk memerintahkan komputer agar melakukan langkah atau proses tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Web sendiri merupakan sebuah halaman atau media informasi yang dapat diakses dengan perangkat lunak browser melalui jaringan komputer atau internet. Jadi, pemrograman web adalah proses membuat aplikasi komputer yang dapat digunakan atau ditampilkan dengan bantuan browser. Untuk cara kerja pemrograman web, sebaiknya kita mengetahui tentang HTML dulu. Kalau sebenarnya HTML itu bukan bahasa pemrograman, tetapi HTML merupakan bahasa penandaan yang terdiri dari tag atau markup language. Jadi, HTML itu hanya mendeskripsikan bagian tertentu dalam sebuah halaman website yang isinya harus ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. Setelah mengetahui HTML, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya yaitu pemrograman web itu hanya melakukan dengan menyisipkan perintah di antara tag HTML. Dengan adanya pemrograman web, kita dapat melakukan seperti membuat halaman web yang dinamis dengan perintah-perintah yang cukup sederhana, dan kita dapat menghasilkan informasi yang beragam. Kemudian melakukan interaksi sehingga kita dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan. Kemudian berhubungan dengan beragam basis data atau database, contohnya seperti MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Untuk bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan hampir semua bahasa pemrograman, asalkan bahasa pemrograman itu bisa bekerja dalam sebuah web server dan dapat menciptakan HTML, XHTML, CSS, JavaScript, dan XML. Ada beberapa bahasa pemrograman yang terpopuler saat ini, di antaranya yaitu PHP, ASP.NET, ASP Classic, Ruby on Rails, Perl, Python, dan JSP. Jadi, dengan adanya pemrograman web, halaman web yang semula hanya menampilkan informasi kini dapat lebih interaktif, seperti saat melakukan pencarian data, memberikan komentar, mengirim gambar, dan penyimpanan. Baik teman-teman, kemudian kita melangkah kepada contoh aplikasi desain dan pemrograman web. Nah, pada kesempatan kali ini, saya membuat sebuah aplikasi bernama pendaftaran UKM untuk lingkup mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, pada codingannya kita memakai Sublime Text. Nah, untuk codingan yang pertama yaitu ada index. Indexnya yaitu opening message atau pesan sambutannya. Nah, di sini ada pesannya, bisa teman-teman lihat dan baca sendiri. Ini akan ditampilkan pada saat kita sudah login nantinya. Nah, kemudian kita masuk kepada codingan loginnya. Nah, di login ini adalah gerbang utama saat admin atau pengguna ingin masuk kepada tampilan aplikasinya. Kemudian juga ada codingan logout saat dia ingin logout dari sistem aplikasinya. Nah, pada codingan navigationnya dia berisi ada kolom pendaftaran, laporan, dan logout. Nah, ini fungsinya sebagai tombol atau button. Nah, kemudian kita masuk kepada list atau isi dari aplikasi itu. Baik, kemudian codingan berikutnya yaitu pada source code agama. Nah, di sini kita disuruh memilih agama apa yang kita akan pilih. Kemudian masuk kepada source code atau codingan jenis kelamin. Prinsipnya sama seperti agama, kita disuruh memilih jenis kelamin kita pada saat pengisian data. Nah, kemudian masuk ke codingan atau source code pendaftaran. Pada tampilan form pendaftaran ini, kita disuruh memilih dan mengisi NIM kita, kemudian nama mahasiswa, ada umur mahasiswa, alamat mahasiswa, dan data-data lainnya. Kemudian pada source code berikutnya ada ubah pendaftaran. Nah,
Di sini kita bisa mengubah atau mengedit data-data kita pada saat pendaftaran. Siapa tahu ada data-data kita yang salah atau ada data-data yang terlewatkan pada saat pengisian form pendaftaran. Nah, itu dia. Nah, baik teman-teman, berikutnya kita masuk kepada tampilan aplikasinya. Nah, pada tampilan pembuka atau home-nya ini kita disuruh sebagai admin mengisi ID dan passwordnya. Nah, kita masuk ID-nya admin, kemudian mengisi kata sandi. Nah, ini tadi yang saya maksud tampilan indeksnya berupa pesan pembukanya. Yang berisi di sini kami menyediakan website yang berfungsi sebagai wadah dalam melakukan pendaftaran sebuah UKM, yang dimana wadah ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran UKM Universitas Teknologi Sumbawa. Jika Anda telah selesai mengisi form pendaftaran, silakan hubungi kontak center kami untuk konfirmasi pendaftaran Anda. Kriteria konfirmasi UKM, nama, NIM, jurusan. Kemudian kita klik Learn More, dan kita akan masuk kepada tampilan form pendaftaran yang akan diisi oleh admin. Nah, baik, langsung saja kita isi. Masukkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Kemudian nama mahasiswa, namanya Rifki Aufa, saya sendiri. Kemudian umur mahasiswa. Kemudian masuk kepada alamat mahasiswa kemudian kita pilih jenis kelaminnya apa, pilih agamanya apa, dan kemudian kita pilih UKM apa yang akan kita ambil. Kemudian kirim. Nah, sudah masuk pesannya sukses. Kemudian kita lihat laporannya ada di bawah. Nah, ini nama mahasiswa tadi ada Rifki Aufa, umur 20 tahun, Panturayeng, laki-laki, Islam, dan mengambil UKM Kalam. Kemudian juga langsung terrecord kapan tanggal daftarnya, jadi tidak usah takut data itu bisa hilang atau salah input data. Nah, kemudian kita bisa melihat laporan secara fullnya di kolom laporan. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah mendaftar kepada admin untuk diinput datanya untuk pendaftaran UKM. Kemudian kita pilih form pendaftaran, yaitu balik lagi ke form pendaftaran tadi untuk melanjutkan mahasiswa yang ingin mendaftar UKM-nya. Kemudian di sini ada tombol logout sebagai pintu keluar ketika admin sudah menginput data-data siapa saja yang akan mendaftar UKM di Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, kesimpulannya yaitu pendaftaran UKM ini sebagai perpindahan dari buku manual kepada buku komputer, agar tidak terjadi, agar meminimalisir kesalahan-kesalahan human error atau kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, barangkali cukup sekian yang bisa saya tampilkan dan saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman, terkhusus kepada saya, agar terus bisa berkreasi dalam pembuatan aplikasi lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.